Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian semuanya? Khususnya murid-murid kelas 9. Bertemu lagi kita kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi yang baru. Namun, sebelum kita masuk pada materi kita, alangkah baiknya kita awali pertemuan kita kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, murid-murid sekalian, adapun yang harus kalian capai dalam pertemuan kali ini adalah kalian paham apa itu yang berkaitan dengan materi teks pidato persuasif. Sebelum masuk kepada hal-hal yang berkaitan dengan materi itu, coba kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar apakah itu? Nah, atau gambar berikut ini. Nah, pastinya kalian sudah tahu gambar apakah itu. Gambar tersebut mencerminkan orang yang sedang berpidato. Nah, apa kaitannya dengan materi kita? Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pidato persuasif. Yang pertama, pengertian teks pidato persuasif. Yang kedua, tujuan teks pidato persuasif. Yang ketiga, struktur teks pidato persuasif. Dan yang keempat nantinya adalah ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian teks pidato persuasif. Pengertian teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif terdiri atas 3 kata: teks, pidato, dan persuasif. Teks merupakan sekumpulan rangkaian kata-kata tentang sesuatu hal yang dituangkan secara tertulis. Sementara pidato adalah gagasan, ide, pendapat, ataupun pikiran mengenai sesuatu pengetahuan atau suatu hal yang disampaikan di depan umum. Sementara persuasif berasal dari kata persuade atau mengajak. Nah, dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan teks pidato persuasif adalah sebuah teks atau sebuah tulisan yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan tentang suatu hal yang disampaikan di depan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak, dan membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan pembicara secara sukarela. Demikian pengertian. Baik, selanjutnya kita masuk pada tujuan teks pidato persuasif. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya teks pidato persuasif sama dengan teks eksposisi, di mana teks eksposisi ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca dengan argumen-argumen yang dibuktikan. Sejalan dengan ini, teks eksposisi sama halnya dengan teks pidato memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah eksposisi atau pidato untuk mengubah sikap atau pandangan orang lain tentang suatu hal. Contoh dari tipe ini adalah khotbah, ceramah, editorial, kampanye, dan lain-lain. Tipe yang kedua yaitu eksposisi untuk mempromosikan barang dan jasa, atau bisa juga kita sebut dengan teks yang terdapat di dalam iklan atau poster, karena sifatnya juga untuk mempromosikan atau mempengaruhi orang lain supaya membeli produk atau dagangannya. Tipe yang ketiga, eksposisi untuk membela suatu kasus. Jadi ini jelas ya, kasus untuk membuktikan sebuah kasus atau membela sebuah kasus. Nah, sekarang kita masuk pada bagian ketiga, yaitu struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Sebelumnya sudah kita bahas pengertian dan kemudian tujuan teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan posisi. Yang kedua, tahap argumen. Yang ketiga,
penguatan pernyataan posisi. Pernyataan posisi sebagai struktur yang pertama merupakan termasuk kepada bagian awal teks pidato persuasif. Dengan kata lain, pernyataan posisi ini disebut juga atau masuk ke dalam bagian pendahuluan, pengantar, ataupun hal-hal sebagai gambaran umum yang akan dibahas di dalam pidato. Kemudian masuk kepada struktur yang kedua, yaitu tahap argumen. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa definisi pidato adalah pengungkapan gagasan atau ide atau pendapat atau opini. Nah, jadi dalam struktur ini, tahapan argumen ini, gagasan, opini atau pendapat tersebut diuraikan dengan bukti-bukti yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya. Data-data tersebut bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya tahapan argumen ini ada pada paragraf-paragraf berikutnya setelah paragraf pernyataan posisi ataupun pendahuluan. Ketiga, struktur yang ketiga adalah penguatan pernyataan posisi. Penguatan pernyataan posisi bisa juga kita sebut sebagai bagian penutup atau kesimpulan dari paragraf. Biasanya di bagian penutup inilah tersisip ajakan ataupun persuasif ataupun mempengaruhi orang lain sehingga apa yang disampaikan di awal bisa diterima dan dipahami oleh para pendengar. Demikian yang termasuk ke dalam struktur teks pidato persuasif. Baik, sekarang kita masuk pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Setelah kamu pahami mengenai pengertian, tujuan, struktur. Nah, sekarang kita masuk pada ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif memiliki 6 ciri kebahasaan. Yang pertama, nominalisasi. Yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah teknis. Yang kelima, sinonim. Dan yang terakhir adalah modalitas. Oke, kita masuk kepada ciri kebahasaan yang pertama. Nominalisasi. Nominalisasi atau disebut juga dengan istilah pembendaan adalah proses mengubah asal kata yang berawal dari kata benda, kata kerja, atau kata sifat menjadi kata benda. Coba kau perhatikan contoh berikut ini. Baik, demikian contoh dari nominalisasi atau pembendaan. Sekarang kita masuk kepada bentuk pasif dan kata ganti orang. Kamu sudah tahu tentunya mengenai perbedaan antara kalimat aktif dan kalimat pasif. Salah satu cirinya adalah ketika menggunakan verba atau kata kerja. Paling gampang membedakannya adalah dari kata kerjanya. Ketika menggunakan awalan me, ya, mendaur, membuka, dan lain-lain dengan berawalan me, maka otomatis itu adalah kalimat aktif. Maka dalam teks pidato persuasif biasanya menggunakan bentuk pasif ataupun kalimat pasif. Sementara untuk kata ganti orang dalam kalimat ataupun pidato persuasif biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga atau pronomina. Dia, mereka, atau kata masyarakat, pemerintah. Nah, kita kembali kepada contoh yang pertama tadi. Bagaimana? Sudah paham bukan dengan yang dimaksud dengan bentuk pasif dan kata ganti orang? Baik, sekarang kita masuk kepada ciri kebahasaan yang ketiga, kosakata emotif. Kosakata emotif digunakan dalam teks pidato persuasif sebagaimana cara memersuasi bisa menggunakan dengan pendekatan emosi, pendekatan etika, dan pendekatan logika.
Kosakata emotif tersebut akan menggugah perasaan pembaca ataupun pendengar untuk mengikuti kemauan sesuai dengan yang diinginkan oleh si pembicara atau orang yang berpidato. Kemudian kita masuk kepada ciri kebahasaan yang keempat, yaitu kosakata bidang ilmu atau istilah teknis. Dalam hal ini, dalam membuktikan ataupun argumentasi di bagian tahap struktur yang kedua, yaitu bukti-bukti atau argumen, maka digunakan istilah-istilah teknis ataupun disiplin ilmu kosakata yang berkaitan dengan disiplin di bidang ilmu, supaya lebih memahami dan menguatkan argumentasi ataupun bukti-bukti data-data yang digunakan oleh si pembicara. Nah, kita masuk kepada ciri kebahasaan yang selanjutnya, yaitu sinonim. Tentu kamu sudah paham atau apa yang maksud dengan sinonim. Penggunaan sinonim ini, pemakaian sinonim ini digunakan untuk menghilangkan kesan pengulangan dalam kalimat. Maka digunakanlah persamaan kata yang sejalan atau selaras maknanya dengan kata yang sudah diawali sebelumnya. Yang terakhir adalah modalitas. Modalitas disebut juga dengan kepastian ataupun keharusan ataupun kenyataan yang dijelaskan dalam sebuah kalimat. Modalitas sering juga kita digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata sering, dapat, nyaris, mungkin, umumnya, barangkali, dan lain-lain. Kesemua istilah ciri kebahasaan ini di dalam pidato persuasif tidak harus ada. Artinya, keenam ciri kebahasaan tersebut tidak diharuskan atau mutlak ada dalam suatu teks pidato persuasif. Demikian juga dengan istilah lain. Bisa saja kita temukan kata-kata tugas berupa konjungsi di dalamnya. Bisa juga kita temukan berupa artikel. Ya, bisa juga kita temukan kata seru. Namun biasanya yang dominan adalah keenam ciri kebahasaan tersebut. Nah, sudah paham bukan apa yang dimaksud dengan ciri kebahasaan teks pidato persuasif? Semoga pemaparan kali ini bisa kamu pahami sehingga bisa mendalami khasanah pemahaman kamu tentang teks pidato persuasif. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi tentang teks pidato persuasif. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.